Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulandarti Slatu dengan NPM 12155201240166. Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, saya dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Pada video kali ini saya akan membahas faktor komputer. Ada 8 pokok pembahasan yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama, sistem komputer secara umum. Yang kedua, peralatan masuk teks. Yang ketiga, peralatan penempatan posisi dan penunjuk. Dan yang keempat, peralatan output. Yang kelima, pencetakan. Yang keenam, memori. Ketujuh, format penyimpanan data. Dan yang kedelapan adalah kecepatan prosesor. Ya, sebelum masuk pada poin yang pertama, kita mengenal dulu apa itu faktor komputer dalam IMK. Dalam IMK, komputer bukan hanya alat tetapi media utama yang berinteraksi langsung dengan manusia. Kualitas perangkat dan kinerjanya sangat mengaruhi kenyamanan, kecepatan, dan kemudahan bagi pengguna. Kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu sistem komputer secara umum. Ini terbagi atas 3 komponen. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Kedua, software perangkat lunak, dan yang ketiga adalah brainware atau pengguna. Hardware ini adalah semua bagian komputer yang berbentuk fisik dan bisa disentuh. Contohnya monitor, keyboard, mouse, printer. Adapun CPU, RAM, hard disk atau SSD. Dan yang kedua adalah software atau perangkat lunak, adalah program atau aplikasi yang berjalan di komputer dan mengatur kerja hardware. Contohnya, sistem operasi Windows atau Linux. Aplikasi seperti Word, browser, aplikasi desain, dan lain-lain. Dan pada poin yang ketiga itu brainware atau pengguna. Ini adalah manusia yang menggunakan komputer. Contoh, operator komputer, mahasiswa, dosen, admin, dan programmer. Jadi, ketiganya harus bekerja selaras. Jika salah satu dari optimal, misalnya software berat atau hardware lambat, maka interaksi pengguna menjadi kurang nyaman. Berikutnya kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu peralatan masukan teks. Perangkat seperti keyboard digunakan untuk memasukkan teks dan perintah. Desain tombol, kenyamanan, dan kecepatan respon sangat memengaruhi produktivitas pengguna. Berikutnya kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu peralatan penempatan posisi dan penunjuk. Contohnya seperti mouse, touchpad, dan layar sentuh. Alat ini membantu pengguna menggerakkan kursor, memilih menu, dan menjalankan perintah. Akurasi dan sensitivitasnya menentukan kemudahan navigasi. Berikutnya poin yang keempat, yaitu output. Output ini adalah informasi yang diberikan komputer kepada pengguna melalui monitor atau tampilan visual dan speaker atau suara. Tampilan yang jelas, tata letak rapi, dan resolusi baik memudahkan pengguna memahami informasi yang diberikan. Pada poin yang kelima adalah pencetakan. Perangkat printer mengubah data digital menjadi bentuk fisik. Pengaruhnya dalam IMK adalah kecepatan mencetak, kualitas hasil cetakan, kemudahan penggunaan printer. Kita masuk dalam poin yang keenam, yaitu memori. Memori terbagi dalam 2 komponen, yaitu ada RAM dan ada ROM. RAM di sini adalah random access memory. Adalah memori sementara yang menyimpan data saat komputer sedang aktif. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi yang dapat dijalankan secara bersama. Di sini juga ada ROM atau Read Only Memory, untuk menyimpan data secara permanen dan tidak mudah hilang saat komputer dimatikan. ROM berisi instruksi dasar untuk menjalankan suatu sistem. Kita masuk dalam poin yang ketujuh, yaitu format penyimpanan data. Data disimpan dalam berbagai format seperti dokumen atau doc, PDF, gambar atau JPG atau PNG, video atau MP4. Dalam IMK, format harus mudah dibuka, kompatibel di berbagai perangkat, tidak menyulitkan pengguna. Format yang tidak kompatibel
membuat pengguna kesulitan membuka file tersebut. Ini kita masuk dalam poin yang ke-8, yaitu kecepatan prosesor. Prosesor adalah pusat pemrosesan perintah. Pengaruhnya menentukan cepat lambatnya respon sistem, mempercepat pemrosesan data, membuat interaksi lebih efisien. Prosesor lambat menyebabkan sistem lama merespon perintah dari pengguna.